Membangun website tanpa coding tuh kini nggak pernah semudah ini ya berkat banyaknya pembuat website tanpa coding yang tersedia. Di video hari ini kita itu akan bandingkan dua opsi populer yaitu ReadyMake dan Cargo. Kita akan membahas fitur, harga, dan perbedaan utama antara kedua alat ini. Di akhir video ini kamu akan memiliki gambaran jelas tentang platform mana yang paling cocok buat kamu. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai yuk. Saat memutuskan antara ReadyMake dan juga Cargo, penting untuk terlebih dahulu memahami apa itu platform ini, untuk siapa mereka itu dirancang dan mengapa kita itu membandingkannya. Kita akan mulai dengan ReadyMake. ReadyMake itu adalah alat desain web yang menawarkan pendekatan kanvas kosong yang memberikan pengguna kebebasan kreatif penuh untuk membangun website mereka tanpa batasan template. Ini sempurna ya untuk profesional kreatif, desainer grafis, seniman, dan bahkan agensi yang ingin memiliki kontrol penuh atas setiap aspek desain mereka. Cargo di sisi lain adalah platform yang fokus pada template terstruktur yang memungkinkan pengguna untuk membuat website yang menakjubkan secara visual dengan cepat dan juga mudah. Ini dirancang untuk desainer, fotografer, dan siapa aja yang pengen mamerin karya mereka tanpa perlu keterampilan desain yang luas atau kustomisasi yang rumit. Perbandingan antara kedua platform ini tuh sangat penting ya, karena keduanya itu melayani audiens yang serupa, yaitu para pekerja kreatif, tetapi dengan pendekatan yang sangat berbeda. ReadyMake itu unggul dalam fleksibilitas dan juga kustomisasi ya guys, yang menjadikannya ideal buat proyek di mana ekspresi kreatif itu adalah prioritas. Cargo bagaimanapun itu menonjol karena kesederhanaan dan juga kemudahan penggunaannya, yang menawarkan proses yang lebih terstruktur bagi pengguna yang menghargai kecepatan. Kustomisasi adalah area di mana ReadyMake itu benar-benar bersinar ya. Mereka itu menawarkan opsi tipografi yang canggih, alat animasi, dan juga kemampuan untuk mengunggah font custom. Desainer yang ingin memiliki kontrol kreatif penuh akan menghargai kebebasan untuk menempatkan elemen di mana aja di kanvas dan menyesuaikan responsivitas seluler secara penuh. Cargo meskipun juga dapat disesuaikan, itu lebih banyak bergantung pada 3 template desain. Template ini mudah dimodifikasi, tetapi membuat tata letak yang sepenuhnya unik mungkin terasa terbatas ya tanpa pengetahuan pengkodingan tambahan. Bagi pengguna yang ingin melepaskan kreativitas, ReadyMake itu adalah pemenang yang jelas di departemen ini. Namun bagi mereka yang lebih suka pengaturan yang lebih cepat, Cargo tuh mungkin terasa sedikit lebih mudah diakses ya. Kedua platform ini menyertakan alat untuk desain responsif yang mastiin website itu terlihat bagus ya di berbagai perangkat. ReadyMake itu mungkinin desainer untuk menyesuaikan tampilan desktop dan seluler secara independen, yang menawarkan fleksibilitas untuk menyempurnakan pengalaman pengguna. Template Cargo itu dirancang agar ramah seluler secara default ya. Meskipun pengguna itu mungkin menemukan sedikit fleksibilitas dalam menyempurnakan tata letak, pertukaran ini itu tergantung pada apakah kamu itu lebih menghargai kustomisasi lengkap atau responsivitas yang sudah dibangun sebelumnya untuk menghemat waktu. Untuk proyek desain yang rumit dengan pengguna seluler, ReadyMake itu menawarkan lebih banyak kontrol ya, sementara pendekatan plugin Cargo itu mungkin cukup untuk proyek yang lebih sederhana guys. Salah satu fitur unggulan ReadyMake itu adalah fokusnya pada animasi dan interaktivitas. Ini menawarkan alat bawaan buat nambahin efek hover, animasi scroll, dan juga elemen interaktif ya, tanpa perlu pengodingan. Cargo juga mendukung interaktivitas kok, tetapi menerapkan animasi canggih itu mungkin memerlukan pemahaman tentang coding custom atau CSS. Bagi desainer yang ingin membangun website yang dinamis secara visual, ReadyMake itu memberikan jalur yang lebih mudah ya untuk menggabungkan animasi. Namun kalau animasi itu bukan prioritas, pendekatan lebih sederhana Cargo itu mungkin masih memenuhi kebutuhan interaktivitas dasar. Kemudahan penggunaan adalah faktor yang penting lainnya bagi banyak pengguna, dan Cargo memiliki sedikit keunggulan untuk pemula berkat sistem template-nya yang intuitif guys. Pengguna dapat memulai dengan cepat dengan memilih desain dan membuat penyesuaian langsung di dalam template. ReadyMake meskipun juga ramah pengguna, menyajikan kurva pembelajaran yang lebih dalam ya bagi mereka yang tidak terbiasa dengan alat desain kanvas kosong. Pemula itu mungkin awalnya ya merasa sedikit kewalahan ya kan, tetapi desainer atau pekerja kreatif yang berpengalaman mungkin menghargai kebebasan desain yang ditawarkannya. Cargo menyederhanakan proses bagi pengguna yang menghargai kecepatan, sementara ReadyMake melayani mereka yang memprioritaskan fleksibilitas ya. Dalam hal harga, kedua platform itu menawarkan plan untuk berbagai budget ya. ReadyMake itu punya plan gratis yang sempurna untuk menjelajahi fitur intinya, dan plan berbayar mulai dari sekitar $14 per bulannya untuk para kreator solo. Untuk plannya Cargo itu mulai dari sekitar $9 per bulan ya, yang nawarin titik masuk yang lebih terjangkau untuk proyek dasar. Namun fitur canggih ReadyMake itu kayak font custom, animasi, dan kontrol tipografi itu membenarkan harganya yang lebih tinggi untuk profesional guys. Harga Cargo itu cocok untuk pengguna yang mencari alat yang sederhana ya, sementara harga ReadyMake itu mencerminkan fokusnya pada kustomisasi desain. Target audiens adalah perbedaan kunci lainnya antara keduanya ya. ReadyMake itu dirancang untuk profesional kreatif seperti desainer grafis yang ingin mendorong batasan dalam desain dan juga interaktivitas, sementara Cargo itu lebih menarik bagi para seniman, fotografer, dan kreator yang perlu menampilkan karya mereka dengan indah dan juga cepat loh. Meskipun kedua platform ini tuh mendukung portfolio dan juga website pribadi, ReadyMake itu unggul dalam kustomisasi untuk proyek branding yang advance ya, sementara Cargo itu memprioritaskan kemudahan dan juga dampak visual untuk website yang sederhana dan menakjubkan. Dalam hal dukungan sih, ReadyMake itu menawarkan sumber daya yang luas ya guys, termasuk tutorial, pusat bantuan, dan dukungan email. Cargo juga menyediakan bagian bantuan yang terperinci di situ, tetapi ekosistemnya yang lebih kecil, berarti ya lebih sedikit tutorial atau panduan pihak ketiga ya. Sekarang kita telah membahas fitur kedua platform ini. Mari kita tunjukkan cara memulai dengan mereka yuk. Kalau kamu itu ingin memulai dengan Cargo, aku sangat rekomendasiin kamu untuk menggunakan link di deskripsi ini ya, yang akan menjadi cara terbaik untuk mendapatkan akses ke penawaran dan juga diskon eksklusif yang hanya tersedia melalui link kami. Kalau kamu itu pengen mulai dengan ReadyMake, pastiin juga buat
buat pakai link itu juga. Setelah kamu itu mengklik link tersebut, kamu akan dibawa ke halaman yang terlihat kayak gini guys. Salah satu bagian terbaik tentang ReadyMake itu adalah ya bahwa kamu bisa mulai secara gratis ya. Seperti yang kamu lihat ya, kita itu bisa ngeklik tombol try ReadyMake di sini ya, yang kemudian akan membawa kita ke halaman buat join yang sebenarnya ya guys. Sekarang di halaman yang gini, kita itu akan masukin nama depan, alamat email, dan membuat kata sandi. Kita akan mengklik tombol lanjutkan, dan dengan begitu kita akan memiliki akun pertama kita di ReadyMake guys, dan siap untuk mulai bereksperimen. Sekarang ReadyMake itu punya asisten yang sebenarnya bisa bantu kamu bangun website pertamamu tergantung pada kebutuhanmu ya. Seperti yang kamu lihat guys, mereka itu pertama-tama bertanya, apa yang kamu lakukan untuk keperluan ini? Aku akan mengatakan ya, aku adalah seorang desainer ya, dan kemudian aku akan klik tombol next di sini, yang kemudian juga akan bawa kita ke halaman ini, di mana mereka itu akan nanyain lagi untuk apa proyek kita, dan aku akan mengatakan bahwa kita itu adalah seorang freelancer kan. Kita itu kemudian akan mengklik tombol lanjutkan juga, yang akan membawa kita ke halaman ini, di mana mereka itu akan bertanya, apa tugas pertama kita? Nah, untuk kasus ini, mari kita katakan kita itu pengen bikin website portofolio guys. Kita kemudian bakal ngeklik tombol berikutnya ya, dan kemudian kita itu bisa mengatakan bagaimana kita itu mendengar tentang mereka ya kan. Kita bakal mengatakan YouTube, dan kemudian kita akan klik tombol next lagi ya di sini, dan kemudian kita akan menerima syarat mereka, dan kita akan mengatakan bahwa ya mungkin kita itu pengen tetap mendapatkan informasi tentang penawarannya. Setelah kita itu klik tombol next, kita itu akan dibawa ke dalam ekosistem ReadyMake ya guys. Seperti yang kamu lihat, kita itu udah resmi berada di dalamnya teman-teman. Ini tuh punya estetika baru yang sangat menarik, dan aku belum pernah melihat ini sih di website builder lainnya. Ini tuh keren banget guys, yang pasti bisa bikin aku lebih percaya diri bahwa aku ya bisa bangun sesuatu yang benar-benar unik dari yang lain di pasar saat ini. Sekarang hal pertama yang akan aku lakukan tuh adalah mengklik tombol proyek baru di situ, dan setelah aku itu mengklik tombol proyek barunya, aku bisa memilih dari dua opsi ini ya guys. Aku bisa melakukan hal basic atau bisa mendapatkan tutorial yang lebih mendalam tentang apa yang pengen aku lakuin di sini ya. Sekarang karena aku itu melakukan ini di video ya, aku akan melewatkan ini guys, dan seperti yang kamu lihat, mereka itu ngasih kita kanvas kosong yang sepenuhnya bisa kita mulai ya. Hal pertama yang akan aku lakukan tuh adalah menambahkan widget pertama kita, menambahkan widget yang sangat sederhana juga di sini. Ini cukup pergi aja ke tombol plus di sini ya teman-teman, klik aja tombol plusnya dan pilih aja widget mana yang pengen kita tambahin. Sekarang untuk tempat pertama ini, mari kita katakan aku pengen nambahin beberapa teks ya, dan aku akan nambahin tombol teks ini di sini, dan kemudian aku akan mulai menulis beberapa hal. Sekarang judul ini tuh bisa apa aja teman-teman. Aku bakal bikin nama palsu untuk saat ini, dan aku akan menyebutnya portofolioku ya. Setelah aku pilih itu, aku sekarang bisa mulai mengedit kotak teks dan juga pada dasarnya yang mengubahnya menjadi apapun yang aku inginkan. Seperti yang kamu lihat, aku bisa mulai mengutak-atik font di sisi kanan dan daftar alat ini. Aku bisa menyesuaikan berat font, ukuran, dan font yang aku gunakan ya guys. Jadi aku bisa meratakan ini dan meluruskannya ke kiri, dan kemudian aku juga bisa mengubah ukurannya dengan memiliki opsi ukuran tetap. Setelah aku itu selesai dengan ini, aku kemudian ingin menambahkan widget berikutnya. Sekarang widget berikutnya yang bisa aku tambahkan tuh hampir apa aja di sini, tapi aku akan tambahin slideshow aja, dan aku sekarang telah menambahkan slideshow di sini yang akan secara otomatis sejajar dengan alat pengukuran mereka, dan kemudian mulai menambahkan file di sini dan membuat slideshow yang terlihat indah yang akan menampilkan karyaku di website ini. Aku kemudian bisa scroll ke bawah sini ya teman-teman lebih jauh ya kan, dan menambahkan lebih banyak widget, dan mari kita katakan ya misalnya aku pengen nambahin hotspot, dan yang jelas itu bisa menjadi sedikit hal di sini ya, dimana aku itu bisa memilih panah ini yang mengarah ke tempat dan juga bisa menambahkan gambar atau teks. Aku juga bisa menambahkan hal-hal kayak opsi e-commerce atau bentuk kayak video, slideshow, gambar, dan segala sesuatu yang bisa kamu pikirkan lah pokoknya. Aku bahkan bisa nambahin musik kalau aku mau, dan sekarang ada beberapa fitur premium kayak fitur e-commerce yang ini harus kita tingkatkan ya ke salah satu plan harga mereka. Seperti yang kamu lihat, mereka itu punya banyak banget plan harga yang berbeda yang bisa kita pilih. Mereka tuh punya plan personal, plan freelancer, dan plan advance ya, serta plan ekstra di situ. Sekarang yang kamu butuhkan tuh mungkin cuman plan personal aja ya guys. Tapi kalau kami itu lebih kayak agensi dan juga ngerancang banyak website, aku pasti rekomendasiin buat pilih plan freelancer. Seperti yang kamu lihat, kita itu juga punya opsi tahunan di sini, jadi kita itu bisa menghemat sedikit uang ya kan. Setelah kamu itu memilih plan itu, kamu akan dibawa ke halaman checkout, di mana kamu itu bisa mulai dengan masukin detailmu. Tetapi selain itu cukup mudah ya guys, dan intuitif untuk digunakan. Dan setelah kamu itu berada di website itu sendiri, kamu itu ingin benar-benar mulai menyimpan ini ya, kamu bisa mengklik tombol kembali di sini dengan pergi ke profil kecilmu di bawah sini teman-teman, yang akan membawa kamu ke halaman utama. Seperti yang kamu lihat, itu adalah proyek yang baru aja kita kerjain, dan setelah kita itu udah siap buat nerbitinnya, kita bisa melalui ini dan pilih salah satu dari opsi ini. Oh ya, semoga video ini membuat seluruh proses dan juga perbandingan antara kedua platformnya itu sedikit lebih mudah ya. Jadi kalau kamu itu pengen mulai dengan mereka, pakai aja link di deskripsi. Juga harap ingat ya bahwa ini adalah link afiliasi guys, dan kami itu bisa mendapatkan manfaat secara finansial dari mereka. Pastiin buat kasih komentar di bawah tentang apa yang kamu pikirkan buat platform ini ya. Tekan aja tombol like dan juga subscribe agar kamu itu gak ketinggalan video-video kami di masa depan. Dan aku gak sabar ketemu kamu di video berikutnya.